Rusa adalah desa yang berada di Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung, Indonesia. Sungai Batu Rusa menyimpan berbagai cerita unik. Kisah itu kemudian berkembang jadi mitos bagi masyarakat sekitar. Seperti hal keberadaan sebuah batu menyerupai patung binatang rusa. Batu hitam berbentuk hewan bertanduk ini diyakini masih terpendam dalam lumpur dasar sungai itu. Diduga keberadaan batu itu sebagai asal muasal tempat ini dinamakannya Desa Batu Rusa. Menurut cerita yang beredar di kalangan masyarakat, pada zaman dahulu di suatu desa di Pulau Bangka hiduplah keluarga di mana sang istri sedang hamil dan mengidam hati rusa. Sang suami yang merupakan pemburu itu pun langsung menuju ke sebuah hutan yang memang di situ terdapat banyak rusa. Lalu sang suami yang sudah bersiap di hutan itu pun bingung, sudah hampir seharian tapi tetap tidak menjumpai seekor rusa. Ketika senja mulai tiba, sang suami pun melihat adanya seekor rusa dan bersiap untuk membudidnya. Di waktu yang sama, datanglah seorang pengembara yang memanggil sang suami. Sang suami pun tetap diam. Berulang ditanyakan pertanyaan yang sama oleh sang pengembara. Sang suami itu pun tetap diam. Hingga akhirnya sang pengembara itu marah. Dia pun mengutuk sang suami tersebut. Saat itu, sang istri yang khawatir akan suaminya pergi ke hutan dan melihat kejadian itu. Seketika suami pun berubah menjadi patung rusa. Sang istri pun menangis. Ternyata sang pengembara tersebut adalah si pahit lidah atau serunting yang sedang mengembara dari Sumatera Selatan. Sampai saat ini diyakini bahwa patung rusa yang asli masih ada di bawah jembatan Batu Rusa. Konon kita bisa melihatnya di kala air laut surut. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa patung itu sudah tidak berada di dalam tempatnya semula karena terseret ombak. Diyakini juga di patung itu terdapat terowongan rahasia yang menghubungkan Sungai Batu Rusa ke bekas kediaman Gubernur Bangka Belitung yang merupakan tempat harta karun dan tempat persembunyian semasa penjajahan Belanda yang dijaga oleh buaya putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Bersambung lagi yang tadi kita sudah menarik sisi goib yang ada di Gunung Maras. Malam ini season kedua kita menarik dari Batu Rusa yang ada di PAL 10, kurang lebihnya dekat Sungai Liat. Kita mencari cerita sisi goibnya. Pada zaman dahulu kerajaan batu tersebut itu menyerupai seperti rusa, dan konon katanya di situ itu angker. Keangkerannya apa aja sih kita nggak tahu. Mungkin kita nggak lama-lama untuk menceritakan sisi goib dari batu rusa tersebut. Kita langsung aja kita tarik sisi goibnya, apa yang terjadi dan diceritakan kepada murid-murid kami. Jangan lupa selalu panteng terus, bantu like, komen, subscribe, bagikan. Terima kasih untuk sahabat-sahabatku semuanya yang dirahmati Allah, untuk saudara-saudaraku semua yang dirahmati Allah di dunia nyata maupun rahayu, rahayu, rahayu semuanya. Kita langsung aja menarik goib yang ada di Batu Rusa. Kita tarik penguasa alam gaib yang ada di sana. Konon beliau itu masih ada di tengah-tengah
sungai batu tersebut. Kadang ada munculnya. Dan sisi gaib apa sih yang ada di situ? Yang katanya itu seram, yang katanya itu mitosnya itu angker. Jangan lupa bantu dan panteng terus dari tim Padepokan Binar Tafakur. Kita lindungi dulu biasa seperti biasanya. Lepas bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, atas izin dan kuasa atas guru kami Sang Hyang Nur Cahya Nurullah, malaikat penjaga sukma rohatan manusia. Ya Allah, atas izin guru kami, hamba mohon saya ingin menarik sisi gaib yang terjadi di Batu Rusak Pal 10 Sungai Liat, yang terkuat sisi gaib dari Batu Rusak yang terkuat ceritanya ingin mencari mitos yang katanya angker. Atas izin guru kami Sang Hyang Nur Cahya Nirwana, silakan masuk. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi sallallahu. Semuanya semakin marah semakin melemah energinya, semakin marah semakin melemah energinya. Selamat malam. Kalau boleh tahu dengan bangsa apa kalian? Bangsa jin. Bangsa jin yang ada di Batu Rusak sana, di sungai sana. Benar? Tidak bohong? Kalau berbohong Anda ini paspor dari guru kami. Ini stempel dari guru kami. Bila Anda berbohong, Anda akan terpotong-potong dan akan terpental, akan terikat. Ini kita ada paspor dari guru kami itu. Ada dari bangsa jin. Dari bangsa jin zaman kerajaan apa jin sekarang? Dari zaman dulu. Dari zaman dulu? Ya. Mitosnya saya mau tanya-tanya boleh enggak? Tentang mitos di zaman dulu itu ada batu rusak. Dan batu tersebut gambarnya rusak. Seperti hewan rusak. Apakah Anda yang menempati di situ? Ya. Saya berdiam duduk di situ. Oh, Anda diam dan duduk di situ. Ya. Itu sering memakan korban di sungai-sungai situ. Itu penyebabnya Anda atau ada yang lain? Ya, penyebabnya saya. Anda ya? Ya. Masalahnya kenapa kok Anda yang meminta tumbal? Atau bagaimana? Atau Anda yang menyebabkan? Dikelilingin semuanya jurang, Anda tidak boleh kemana-mana, semuanya jurang. Semakin Anda melawan, jurang tersebut semakin dalam. Kita hanya bercerita. Nah, di situ konon itu ceritanya bagaimana? Itu kok bisa dinamakan batu rusak? Apakah Anda menjelma dulu manusianya atau memang kan kalian bangsa jin ini di batu itu tuh dulu manusia yang dikutuk menjadi rusak atau bagaimana? Kok ada di bawah air sungai itu? Tercipta sudah dari alam. Tercipta sudah dari alam. Ya. Terus Anda menghuni di situ itu untuk kesempatan atau bagaimana? Untuk biar ditakut-takutin oleh manusia atau bagaimana? Ya. Oh gitu ya. Biar mereka takut. Mm-hmm. Di situ terkenal dengan keangkerannya. Terkenal dengan keangkerannya. Ya. Kok bisa gitu? Apa karena adanya Anda untuk menakut-nakutin tersebut? Ya. Di situ biar mereka tahu. Ya. Di situ letaknya saya. Oh gitu. Maksudnya Anda itu di situ Anda
dia dipuja-puja, disanjung gitu, ditakutin gitu. Ya. Anda sudah punya agama? Anda udah Islam? Belum. Belum ada Islam. Belum ada Islam waktu itu. Anda tadi di mana kok bisa ketarik saya ke sini tuh? Saya lagi diam di batu itu. Nah, terus kok bisa ke sini? Siapa yang ngajak? Nggak tahu. Nggak tahu. Tiba-tiba datang ke sini. Ya, tiba-tiba saya di sini. Berarti Anda belum sakti ya? Bisa ketarik di sini berarti kan Anda belum sakti. Dan Anda harus tunduk dengan Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana. Nama itu. Kenapa? Kenapa saya sebut nama? Ada gimana? Pemimpin bangsa jin. Pemimpin Semesta. Pemimpin alam semesta ini. Ya, pemimpin. Oh, Anda sudah mengenal. Nah, mungkin salah satunya saya, murid dari beliau yang ada di sini, murid nyatanya sebagai manusia di Bangka Belitung ini. Karena saya ditugaskan untuk mengislamkan bangsa-bangsa seperti kalian dan untuk menyatukan untuk peperangan di akhir zaman besok. Beliaulah yang memimpin. Itu Sudah waktunya. kenapa? Ya, sudah waktunya. Sudah waktunya. Itu tawanan-tawanan Anda manusia-manusia itu yang tenggelam nanti dibebaskan ya. Itu atas perintah guru kami. Kasihan. Saya ikut semua Ikut. perintah. Loh, tadi galak gitu garang. Kenapa sekarang kok lembek? Cih, nggak berani. Cih. Anda nggak berani? ngelawan. Tidak berani melawan. Ya, Ya. bisa-bisa saya terbakar. Terbakar. Ya, Ya, mudah-mudahan dengan dipanggilnya Anda di sini, punya Anda dimasukkan Islam ya, dan berjuang bersama di jalannya Allah, berjuang bersama mencari ridhonya Allah. Nanti pasukan Anda yang ada di bawah sungai itu diislamkan semua ya. ya. Saya cuma hanya mengislamkan Anda di sini dan Anda saya tugaskan untuk mengislamkan semua warga Anda yang belum Islam. Ada nggak di sana yang sudah Islam, warga-warga Anda? Belum ada? Karena di bawah situ. Ya? Karena di bawah situ tidak terjangkau dari. Oh, tidak terjamah oleh manusia? Ya, rakyat-rakyatku selalu menunggu. Selalu menunggu mangsa. Ya, selalu menunggu Itu buat jadi makanan kami, buat jadi tawanan kami. oh, jadi tawanan Anda dan dipekerjakan untuk Anda ya? Ya, Saya mau tanya, boleh nggak? Ngomong-ngomong, kenapa bangsa seperti kalian, bangsa jin, siluman dan lain sebagainya, biasanya kalau ada yang narik, itu mereka tuh dengan mudah gampangnya marah-marah dan dengan mudahnya mereka itu memporak-porandakan. Tapi kenapa ketika saya menarik Anda, bangsa seperti Anda di sini, Anda bisa luluh dan Anda bisa taat kepada beliau? Ada apakah? karena yang lain berbeda dengan kamu. Oh, berbeda dengan saya ya? Ya, yang lain banyak meminta pesugihan. Minta pesugihan. Ya, beda dengan kamu. Dari awal saya masuk ke tubuh raga ini, Ya. tidak ada niat sedikit pun kamu mau berbuat jahat. Tidak ada niat jahat ya. Itulah saya sedikit bingung. Kebanyakan prajuritku ditarik dari manusia
manusia yang biadab memanfaatkan kami untuk kesenangan dia sendiri. Kesenangan duniawi ya. Ya. Ya inilah bedanya di Majelis Al-Husaini ini Padepokan Bina Tafakur. Mereka selalu baik dan tidak pernah berprasangka buruk, selalu positifnya. Apapun itu makhluknya jahat, makhluknya kita berusaha untuk sebaik mungkin dan kita berusaha untuk menenangkan diri, menenangkan makhluk-makhluk seperti Anda. Ya, siapa tahu dengan kesabaran ini akan membuahkan hasil dan pada akhirnya alhamdulillah juga membuahkan hasil. Banyak yang ikut ajaran amaliyah dari guru kami. Pasukan aku banyak yang mau ikut. Pasukan Anda banyak yang mau ikut. Silakan ditarik nanti bareng-bareng kita baca 2 kalimat saja. Panggil saja ke sini. Alhamdulillah sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, prosesnya mudah dan gampang. Saya tidak tahu kenapa mereka mudah dan gampang sekali untuk diajak masuk Islam. Saya juga kurang tahu. Ini saya Ngeyel. bosan kok bilang angel kok di Jawa. Tunggu sebentar. Beliau ini orang Bima, bahasanya Jawa, angel jadi lu bosan Banyak yang membantah. semuanya tertarik. Menarik semua pasukan ke sini. Sudah ya. Kita bareng-bareng kita bacakan 2 kalimat syahadat ya. Nurut. Ini nih. Ya udah, kita bareng-bareng baca 2 kalimat syahadat. Kita ikutin ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad ya Rasulullah. Ikutin sekali lagi, halangi semuanya terputus. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Anda dan pasukan Anda sudah Islam. Semuanya amalia dari semuanya masuk, otomatis masuk bisa sendiri. Tembus semuanya ke latifah, ke kolbunya semuanya tembus. Semuanya tanduknya hilang, batarinya hilang, kakinya sudah seperti manusia, tangannya seperti manusia, dan sudah pakai rapi, pakai sarung, pakai sajadah, baju yang bagus, semuanya kopiah. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Bagaimana keadaan yang sekarang, lebih bagus kah? Lebih baik yang sekarang. Itu sebenarnya kalau boleh tahu, Rusa itu dulu itu seorang pangeran atau bagaimana itu? Dia seorang pendatang. Seorang pendatang. Pendatang dari Pulau Jawa. Dari Pulau Jawa. Berarti sejaman kerajaan ya? Jadi intinya
yang selama ini Anda ditakutin oleh manusia dulunya, dan Anda di situ dibilang angker dan lain sebagainya, mudah-mudahan dengan Anda sudah masuk Islam, tempat di situ tidak menjadi angker, dan tempat di situ menjadi tempat yang bagus, yang indah, dan tidak lagi memakan korban. Mudah-mudahan seterusnya. Ada yang mau disampaikan? Buat Masyarakat berhati-hati dalam bertindak, iya, karena di setiap tempat iya, pasti ada bangsa seperti kami. iya, Terkadang iya, mereka terlalu dibawa senang sehingga lupa, tidak memikirkan di situ ada bangsa seperti kami. iya, Mereka itulah iya. jadi santapan kami. Mau jadi santapan Anda ya? Ya, Iya, iya, iya. Ya, kalau seumpamanya Anda belum ingin pulang ke tempat sana, kalau Anda ingin jalan-jalan di tempat majelis saya, silakan, tidak apa-apa. Keliling-keliling sementara. Nanti kalau sudah merasa puas, silakan Anda kembali lagi ke sana, silakan, tidak apa-apa. sangat besar tempat Ya, megah ya, ya alhamdulillah. bercahaya. Nggak ada yang disampaikan, cuma itu aja ya. Nah, mudah-mudahan dengan video ini, tersebarnya video ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita bersama, untuk kita semua, bahwa di sana itu jangan berpikir yang tidak-tidak. Mudah-mudahan di sana tidak terjadi lagi korban dan lain sebagainya. Silahkan bila mana Anda keluar dari tubuh murid saya, jangan lupa ulurkan salam, silahkan keluar, dan silahkan keliling-keliling dulu kalau belum ingin pulang ke sana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi Muhammad. Efek-efeknya hilang semuanya, menguap semuanya yang negatif. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Keringatnya. Apa yang dilihat tadi Bang Yoga? Danau gitu ya. Danau, iya. Memang ada kayak batu gitu. Mm-mm. Di bawahnya itu rame rumah-rumah sebenarnya, Pak. Iya, perkampungan di Iya, bawah danau di itu. bawah danau itu perkampungan. perkampungan Bangsa jin yang bangsa, ada di ya, bangsa yang jin ada di itu. bawah danau itu. Heeh. Itu. Nah, ini kisah nyata. Ketika mediumisasi ya seperti ini, mereka akan tahu dan mengerti keadaan di sana. Ya. Kembali lagi, peribahasa, percaya silakan, nggak percaya silakan. Ini hanya suatu tontonan, tapi bisa menjadi tuntunan. Semua itu tergantung yang melihat. Jadi ambil sisi positifnya, tinggalkan sisi negatifnya, ambil yang sisi baiknya, yang jelek kita tinggalkan. Mungkin cerita ini mudah-mudahan bisa menjadikan motivasi kita bersama. Kita akhirin dulu karena badan sudah capek. Kita akhiri dulu. Berkeringat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bahagia dan kita udut dan ngopi.